Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Di sini kami kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sistem akuntansi. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri dan memperkenalkan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Indriani Sinaga dengan NPM akhir 150. Teman saya Priscilia Octavia dengan NPM 076. Teman saya Muhammad Adrian dengan NPM 138. Teman saya Muhammad Ivan dengan NPM 269. Dan teman saya yang terakhir Baginda Ulil Albab dengan NPM 167. Nah, pertama kita akan membahas tentang definisi sistem. Apa sih sistem itu? Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Dan apa sih sistem akuntansi itu? Sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. Selanjutnya kita akan membahas tentang unsur suatu sistem akuntansi, yaitu yang pertama, formulir. Formulir merupakan dokumen yang digunakan untuk merekam terjadinya transaksi. Dengan formulir ini, data yang terkait dengan transaksi direkam pertama kalinya sebagai dasar pencatatan dalam catatan. Dan yang kedua yaitu jurnal. Jurnal merupakan catatan akuntansi pertama yang digunakan untuk mencatat, mengklasifikasikan, dan meringkas data keuangan dan data lainnya. Yang ketiga yaitu buku besar. Buku besar terdiri dari akun-akun yang digunakan untuk meringkas data keuangan yang telah dicatat sebelumnya dalam jurnal. Dan yang keempat yaitu buku pembantu. Buku pembantu terdiri dari akun-akun pembantu yang merinci data keuangan yang tercantum dalam akun tertentu dalam buku besar. Dan yang terakhir adalah laporan. Laporan yaitu hasil akhir proses akuntansi, merupakan laporan keuangan berupa laporan posisi keuangan dan lain-lain. Laporan berisi informasi yang merupakan keuangan atau output sistem akuntansi. Selanjutnya kita akan membahas tentang perbedaan pengertian sistem dan prosedur. Sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan, sedangkan prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang. Nah, kegiatan klerikal ini terdiri dari menulis, menggandakan, menghitung, memberi kode, mendaftar, memilih atau menyertasi, memindahkan, dan membandingkan. Nah, misalnya ada penjualan tunai dalam suatu toko buku. Nah, sistem penjualan tunai ini terdiri dari 6 prosedur, yaitu yang pertama, prosedur order penjualan. Terdiri dari klerikal, menulis, menggandakan, menghitung, dan memberi kode. Yang kedua itu prosedur penerimaan kas, yaitu menulis, menghitung, membandingkan. Yang ketiga prosedur penyerahan barang, terdiri dari menulis, membandingkan. Yang keempat prosedur pencatatan penjualan, terdiri dari klerikal, yaitu menulis, membandingkan, memberi kode. Yang kelima prosedur pencatatan penerimaan kas, terdiri dari klerikal, membandingkan, menulis, memberi kode. Dan yang terakhir yaitu prosedur rekonsiliasi bank, yang terdiri dari klerikal, membandingkan jumlah rupiah yang tercantum dan membandingkan informasi yang tercantum. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Komponen utama sistem informasi terdiri dari 6 blok. A. Blok masukan, yaitu input blok. Masukan adalah data yang dimasukkan ke dalam sistem informasi beserta metode dan media yang digunakan untuk menangkap dan memasukkan data tersebut ke dalam sistem. Contoh data tanggal transaksi, jenis produk, kuantitas yang dijual, harga jual satuan, nama pelanggan merupakan masukan yang dimasukkan ke dalam sistem akuntansi untuk menghasilkan informasi penjualan per jenis produk. Media yang digunakan berupa formulir faktur penjualan yang mempunyai format dan aturan tertentu untuk pengisiannya. B. Blok model terdiri dari logico-mathematical models yang mengolah masukan dan data yang disimpan dengan berbagai cara untuk memproduksi hasil yang dikehendaki atau keluaran.
C. Blok keluaran atau output block. Keluaran merupakan faktor utama yang menentukan blok-blok lain suatu sistem informasi. Jika keluaran tidak sesuai dengan kebutuhan pemakai informasi, perancangan blok masukan, model, teknologi, basis data, dan pengendalian tidak ada manfaatnya. D. Blok teknologi. Teknologi menangkap masukan, menjalankan model, menyimpan dan mengakses data, menghasilkan dan menyampaikan keluaran, serta mengendalikan seluruh sistem. E. Blok basis data atau database block. Basis data merupakan tempat untuk menyimpan data yang digunakan untuk melayani kebutuhan pemakai informasi. Diperlukan dari dua sudut pandang, yaitu secara fisik dan secara logis. F, yaitu blok pengendalian. Semua sistem informasi harus dilindungi dari bencana alam, api, kecurangan, kegagalan sistem, kesalahan dan penggelapan, penyadapan, ketidakefisienan, sabotase, dan orang-orang yang dibayar untuk kejahatan. Kegiatan pokok perusahaan manufaktur terdiri dari desain dan pengembangan produk, pengolahan bahan baku menjadi produk jadi, dan penjualan produk jadi kepada pembeli. Untuk menangani kegiatan pokok perusahaan, umumnya dirancang sistem akuntansi yang terdiri dari 1. Sistem akuntansi pokok. Sistem akuntansi dalam perusahaan manufaktur terdiri dari formulir, jurnal, buku besar, buku pembantu, dan laporan. Unsur-unsur sistem akuntansi terdiri dari dokumen sumber dan dokumen pendukung. Dokumen sumber adalah dokumen yang datanya dipakai sebagai sumber pencatatan ke dalam catatan akuntansi, sedangkan dokumen pendukung adalah dokumen penguat yang dicantumkan dalam dokumen sumber. Yang kedua ada sistem akuntansi piutang. Dirancang untuk mencatat transaksi terjadinya piutang dan berkurangnya piutang. Terjadinya piutang berasal dari transaksi penjualan kredit, dan berkurangnya piutang berasal dari transaksi retur penjualan dan penerimaan kas dari piutang. Yang ketiga ada sistem akuntansi utang. Dirancang untuk mencatat transaksi terjadinya utang dan berkurangnya utang. Terjadinya utang berasal dari transaksi pembelian kredit dan berkurangnya utang berasal dari transaksi retur pembelian dan pelunasan utang. Yang keempat ada sistem akuntansi penggajian dan pengupahan. Dirancang untuk menangani transaksi perhitungan gaji dan upah karyawan dan pembayarannya. Prosedurnya terdiri dari pencatatan waktu hadir dan waktu kerja, pembuatan daftar gaji dan upah, pembayaran gaji dan upah, dan distribusi biaya gaji dan upah. Yang kelima ada sistem akuntansi biaya. Dirancang untuk menangani pengendalian produksi dan pengendalian biaya. Prosedurnya terdiri dari order produksi dan pengumpulan biaya produksi dan non-produksi. Yang keenam ada sistem akuntansi kas. Dirancang untuk menangani transaksi penerimaan dan pengeluaran kas. Prosedurnya terdiri dari penerimaan kas, pengeluaran kas, dan kas kecil. Yang ketujuh ada sistem akuntansi persediaan. Dirancang untuk menangani transaksi yang bersangkutan dengan mutasi persediaan yang disimpan di gudang. Prosedurnya terdiri dari pencatatan harga pokok produksi jadi, pencatatan harga pokok produksi yang dijual, pencatatan harga pokok produksi yang dikembalikan oleh pembeli, pencatatan harga pokok persediaan produk dalam proses, pencatatan harga pokok persediaan yang dibeli, pencatatan harga pokok persediaan yang dikembalikan ke pemasok, permintaan dan pengeluaran barang gudang, pencatatan harga pokok persediaan yang dikembalikan ke gudang, dan perhitungan fisik persediaan. Yang kedelapan ada sistem akuntansi aset tetap. Dirancang untuk menangani transaksi yang bersangkutan dengan mutasi aset tetap, dan prosedurnya terdiri dari pengadaan aset tetap, penghentian pemakaian aset tetap, penyusutan aset tetap, dan penempatan aset tetap. Tujuan utama pengembangan sistem akuntansi secara umum menurut Mulyadi adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk menyediakan informasi bagi pengelolaan kegiatan usaha baru.
Kebutuhan pengembangan sistem akuntansi terjadi di perusahaan baru didirikan atau suatu perusahaan menciptakan usaha baru yang berbeda dengan usaha yang telah dijalankan selama ini. Perusahaan manufaktur baru biasanya membutuhkan sistem akuntansi yang lengkap, sedangkan perusahaan yang membuka usaha baru yang selama ini belum dijalankan biasanya memerlukan pengembangan sistem akuntansi yang tidak selengkap yang diperlukan oleh perusahaan baru. Yang kedua, untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah ada. Ada kalanya sistem akuntansi yang berlaku tidak dapat memenuhi kebutuhan manajemen, sehingga menuntut sistem akuntansi untuk dapat menghasilkan laporan dengan mutu yang lebih baik dan tepat penyajiannya, dengan struktur informasi yang sesuai dengan kebutuhan manajemen. Yang ketiga, untuk memperbaiki pengelolaan akuntansi dan audit internal. Yang keempat, untuk memperoleh biaya klerikal dan penyelenggaraan catatan akuntansi, untuk mengetahui informasi tentang besarnya pengorbanan yang dilakukan untuk manfaat yang diperoleh. Selanjutnya, tipe penugasan pengembangan sistem akuntansi. Berdasarkan tujuan pengembangan sistem akuntansi, penugasan pengembangan sistem akuntansi dapat berbentuk sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan suatu sistem akuntansi baru yang lengkap. Yang kedua, perluasan sistem akuntansi yang sekarang dipakai untuk menciptakan kegiatan bisnis yang baru. Yang ketiga, perbaikan berbagai tahap sistem dan prosedur yang sekarang digunakan. Pengembangan sistem akuntansi baru yang lengkap mencakup pengembangan berbagai sistem berikut ini. Yang pertama, sistem akuntansi pokok, dan yang kedua, sistem akuntansi piutang, utang, penggajian dan pengupahan, biaya, kas, persediaan, dan aset tetap. Jika perusahaan membuka usaha baru yang mempunyai karakteristik bisnis yang berbeda dengan yang sudah dijalankan sebelumnya, timbullah kebutuhan pengembangan sistem akuntansi baru untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi pengelolaan usaha baru tersebut. Penugasan pengembangan sistem tersebut dapat berupa perbaikan tahap prosedur dalam suatu sistem akuntansi yang sekarang digunakan oleh perusahaan. Selanjutnya, siapa yang harus mengerjakan pekerjaan pengembangan sistem akuntansi? Pekerjaan pengembangan sistem akuntansi biasanya dikerjakan oleh seorang analis sistem atau disebut juga sistem analis. Sistem analis adalah orang yang memiliki keahlian dalam menggabungkan berbagai blok bangunan sistem informasi. Dalam perusahaan yang besar, biasanya dibentuk unit organisasi khusus yang bertugas untuk mengembangkan sistem akuntansi dan berbagai informasi lain yang digunakan oleh perusahaan, dan yang bertugas pula untuk melakukan pemantauan mengenai penerapan berbagai informasi tersebut. Jika perusahaan tidak membentuk departemen sistem informasi, biasanya pekerjaan perancangan sistem akuntansi perusahaan diserahkan kepada profesi akuntansi publik. Biasanya profesi akuntansi publik di samping menjual jasa utamanya dalam bidang pemeriksaan akuntan atau auditing juga menjual jasa dalam pengembangan sistem akuntansi perusahaan. Baik, selanjutnya yaitu sistem akuntansi untuk melakukan bisnis. Yang pertama yaitu COD sale. Penjual melakukan penjualan kepada pembeli, lalu barang tersebut dikirimkan kepada kantor pos. Kantor pos tersebut mengirim kepada pembeli dengan syarat COD atau pembayarannya dilakukan pada saat barang tersebut berada di tempat pembeli. Selanjutnya yaitu unattended gasoline station, tempat penjualan bensin yang tidak dijaga oleh orang lain. Pembeli melakukan pembelian ke tempat ini adalah pembeli yang berlangganan kartu kredit ke perusahaan pengelola bensin tersebut. Pembeli melakukan pembelian dengan cara memasukkan kartu kredit ke alat yang sudah disediakan dan mengisi bensin secara mandiri. Selanjutnya yaitu cancel check, yaitu cek yang telah diterima kembali oleh pembuat cek melalui sistem bank saat cek tersebut sudah digunakan sebagai alat pembayaran. Selanjutnya yaitu bisnis kartu kredit, di mana kartu kredit pada dasarnya merupakan
bisnis yang menjual jasa penagihan kepada perusahaan penjual barang atau jasa melalui sistem penagihan. Manfaatnya yaitu 1. Perusahaan penjual barang dan jasa ini memperoleh manfaat dapat memperbesar volume penjualan karena mereka dapat menarik konsumen untuk mengonsumsi barang sekarang. Yang kedua yaitu para konsumen memperoleh manfaat di mana barang-barang tersebut bisa langsung dipakai sekarang juga. Hubungan sistem akuntansi dengan sistem informasi manajemen. Manajemen perusahaan menjalankan bisnis perusahaan dengan menggunakan sistem informasi yang disebut sistem informasi manajemen. Untuk memasarkan produk jasa dihasilkan perusahaan, manajemen menggunakan sistem informasi pemasaran. Sistem informasi ini menghasilkan informasi yang memungkinkan manajemen mengambil keputusan mengenai pelanggan yang harus dilayani, jenis barang dan jasa yang diperlukan oleh pelanggan, saat dan cara pengiriman barang kepada pelanggan. Sistem akuntansi merupakan salah satu subsistem dalam sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen meliputi sistem informasi pemasaran, sistem informasi produksi, sistem informasi akuntansi, dan sistem informasi teknik. Sistem informasi akuntansi meliputi sistem akuntansi piutang, sistem akuntansi utang, sistem akuntansi penggajian, sistem akuntansi aset tetap, buku besar, dan sistem akuntansi persediaan.